Pria ini mengandalkan kayu bakar untuk mencari nafkah. Karena tersandung kapaknya terjatuh ke sungai. Dia segera melompat ke sungai untuk mencari, tapi tetap tidak menemukan kapak itu. Pria itu berenang ke tepian, dan sangat sedih ketika kehilangan kapaknya. Seorang lelaki tua muncul lalu bertanya mengapa remaja sepertimu menangis seperti itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa kapaknya adalah alat untuk menghidupi keluarganya. Jika kapak hilang tidak ada cara baginya untuk menghasilkan uang. Mendengar itu lelaki tua melompat ke sungai. Saat pemuda itu khawatir, lelaki muncul memegang kapak emas. Lalu bertanya apakah ini kapaknya. Tamun mengatakan itu bukan kapakku. Lelaki tua itu membuang kapak emas. Kemudian menyelam kembali. Tamun khawatir sampai menjerit. Namun tak lama lelaki tua muncul di belakangnya membawa kapak perak. Tapi Tamun masih mengatakan itu bukan kapakku. Lelaki tua itu melemparkan kapak perak ke sungai. Kemudian melompat lagi ke sungai. Kali ini lelaki tua muncul dengan membawa kapak milik Tamun. Tamun sangat senang begitu melihatnya. Tamun bergegas mengambilnya. Lalu memberitahu lelaki tua itu bahwa ini adalah kapaknya. Lelaki tua itu langsung berubah menjadi dewa sungai dan memuji kejujurannya. Kemudian dia memberi kapak emas dan perak kepada Tamun. Tamun sangat senang dan kembali ke rumah. Lalu menceritakan semuanya pada pacarnya. Melihat ini pria itu segera memberikan uang kepada Tamun. Lalu menyuruhnya pergi memotong kayu bakar. Setelah Tamun pergi, dia menggombal kepada pacar Tamun. Pada saat Tamun kembali kapaknya dan pacarnya hilang. Tamun segera pergi mencari kapak. Akhirnya kapaknya ditemukan. Di sisi lain Patam bilang ke istrinya agar cepat pulang ke rumah neneknya. Keesokan harinya ketika Tamun datang untuk menjual kayu bakar, dia menemukan pacarnya dengan Patam. Jadi dia pergi ke sungai untuk menenangkan diri. Karena ingin menolong Tamun, Dewa Sungai berubah menjadi seorang gadis. Lalu bertanya pada Tamun, apakah kau ingin balas dendam? Aku hanya ingin kembali memilikinya. Dewa menggunakan sihir untuk pergi ke istri Patam. Kemudian mereka merundingkan rencana. Pada saat Patam tidak di rumah, istrinya diam-diam menukar kapak. Lalu Tamun menemuinya dan berkata sebenarnya kapak itu bukan emas. Patam memanggil seseorang untuk memeriksa. Ternyata benar kapak ini bukan emas. Patam langsung melampiaskan amarahnya pada pacar Tamun. Di sisi lain istrinya mengembalikan kapak yang asli kepada Tamun. Pacarnya melihat kapak asli di tangan Tamun. Kemudian mengajaknya untuk berdamai. Tamun melepaskan genggamannya lalu memberikan gadis itu sekantong besar uang. Di sisi lain Dewa Sungai menggunakan sihir membawa Patam ke pantai. Lalu memberitahu bahwa cinta adalah kejujuran. Menipu orang lain demi keuntungan pribadi tidak akan membuahkan hasil yang baik. Setelah itu Dewa menghilang. Dengan sedih Patam mengambil kapak palsu dari tanah. Hanya karena makan bunga liar di pinggir jalan. Setelah pulang ke rumah gadis ini muntah tak henti-hentinya. Orang tuanya mengira dia hamil di luar nikah. Karena merasa sangat malu orang tuanya mengusirnya dari rumah. Tapi benar tak lama gadis itu 5 anak sekaligus. Daiwa senang membantu ibunya. Dia membakar tangannya di kobaran api. Ibu yang sangat khawatir menariknya menjauh. Ternyata tangannya tidak terluka. Karena penasaran ibu mengulurkan tangannya ke api. Alhasil dia merasa panas. Daiwa bermain air sepanjang hari. Ibunya memanggilnya pulang untuk makan. Tiba-tiba Daiwa menghilang. Ibu sangat khawatir dan berlari ke sungai untuk mencari anaknya. Pada saat inilah Daiwa muncul dari air. Ibu memeluk anaknya. 5 anak ini dalam sekejap mata ditinggalkan oleh ibu mereka. Mereka semua memulai bisnis. Jadi mereka masuk ke dalam istana. Ingin memanfaatkan kemampuan mereka untuk melakukan beberapa tugas di istana. Daitri takut mereka akan merampas popularitasnya. Jadi segera melaporkan kepada Kaisar bahwa mereka malas. Perkataannya terdengar dari jauh oleh Tam Oa. Untuk mengungkap konspirasi Daitri. Tam Oa menemui Kaisar lalu mengatakan saya tidak takut air. Mendengar itu Kaisar mengirim orang untuk menekan Tam Oa ke dalam air. Tapi Tam Oa masih belum mati. Jadi Kaisar mengurungnya dalam sangkar dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Besoknya ketika Kaisar tiba, ia menemukan Tam Oa tidur nyenyak di sangkar. Kemudian Kaisar mengikatnya ke sebuah tiang. Tempat sekitarnya diisi kayu bakar kering. Hakim memerintahkan untuk segera menyalakan api. Tapi Tam Oa tidak terluka sedikit pun.
untuk mencari yang paling berbakat dari 5 bersaudara itu. Dai Li menyelinap ke rumah mereka dan melihat saat Kolai memotong kayu bakar. Tak sengaja tangannya tertebas. Dai Li sangat senang lalu kembali untuk melaporkan kejadian tadi kepada Kaisar. Kaisar memanggil Kolai kemudian memerintahkan bawahannya untuk memotongnya. Tapi Kolai tak terluka sama sekali. Dai Tri tidak percaya dan segera membawa senjatanya lalu berlari ke arahnya. Tapi ditusuk pun tidak mempan. Akhirnya kelima saudara itu mendapatkan penghormatan dari Kaisar. Gadis ini terlahir jelek tapi hatinya yang baik mengubah hidupnya. Dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli ular dari pemburu. Gadis itu lalu melepaskan ular dari sangkar. Saat itulah ular besar merapal sihirnya. Kepulan asap mengepung gadis itu. Dia dibawa ke gua ular. Untuk membalas budi ular itu memberinya liontin giok. Lalu memberitahu gadis itu bahwa giok ini dapat membantunya menyerap orang lain. Setelah berbicara ular itu mengembalikannya ke dunia manusia. Pada saat gadis itu kembali, dia bertemu Dintong dan Ti Duong. Ketika mereka melihat Xiao Yang, mereka langsung mengolok-olok Xiao Yang, membuat Xiao Yang minder. Kemudian dia bersembunyi di semak-semak, menunggu gadis lain melangkah. Dia langsung mengeluarkan liontin giok dan menyerap masa mudanya. Setelah pulang dia melihat mulutnya jadi bagus, membuatnya sangat bersemangat. Sejak saat itu dia selalu bersembunyi di balik semak-semak, menyerap masa muda para gadis yang berlalu lalang. Setiap kali Xiao yang menyerap masa muda, ular itu akan mendapatkan kekuatan sihir lebih. Tak lama Xiao yang menjadi cantik. Jadi dia berhenti menyerap masa muda orang. Tapi ular tidak senang. Malam itu ular menemui Xiao Yang dan menyuruhnya untuk tetap menyerap masa muda. Jika tidak dia akan kembali menjadi jelek. Jadi Xiao Yang tidak punya pilihan. Dia harus terus menyerap masa muda orang yang lewat. Namun kali ini terlihat oleh Tan Mai. Dia membawa Tan Mai ke tempat kosong. Saat lengah dia memukulnya sampai pingsan. Saat sadar dirinya terikat, Tan Mai menyuruhnya untuk menghentikan semua ini. Tapi Xiao Yang tidak mau menjadi jelek lagi. Dia pergi ke desa-desa lain, bersembunyi di balik bambu dan terus menyerap masa muda orang lain. Tapi kali ini dia ditemukan oleh penduduk desa. Orang-orang mengejar Xiao Yang untuk memukulinya. Xiao Yang berlari ke tepi sungai. Penyihir menyuruhnya untuk mengembalikan giok ular. Xiao Yang langsung melompat ke sungai. Saat ini wanita ular muncul. Kemudian merapalkan mantranya untuk menyerang penduduk desa. Hanya dengan beberapa gerakan wanita ular merobohkan semua orang. Saat hendak memakan semua orang, Xiao Yang datang membawa batu giok. Dia mengerti sekarang. Ular itu memanfaatkannya untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Xiao Yang terus menghancurkan batu giok. Seluruh tubuh ular langsung bersinar kemudian menghilang menjadi asap. Xiao Yang juga kembali jelek. Dia meminta maaf ke semua orang di desa. Semua orang memaafkannya dan membantunya menikah dengan Tan Mai. Keserakahan adalah penerimaan yang tidak rasional. Lepaskan keserakahan agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Pria sangat miskin. Dia 3 hari kelaparan. Karena satu kecelakaan dia menemukan alat. Alat itu bisa menghasilkan beras yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghidupi keluarganya Dai Zuang pergi ke hutan untuk menebang kayu bakar di hutan. Ia bertemu dengan lelaki tua yang terluka. Dai Zuang segera membawanya pergi. Saat itu lelaki tua itu sengaja menjatuhkan sepatunya. Dai Zuang mendudukkannya, lalu mengambil sepatunya, lalu menggendong lelaki tua itu ke rumah. Saat istirahat Dai Zuang melihat kaki lelaki tua sebenarnya tidak cedera dan bisa berjalan. Dai Zuang marah tapi lelaki tua itu membawakannya bapau. Dai Zuang makan sepotong. Orang tua itu menyuruhnya untuk membawa bapau ke atas gunung. Lalu Anda bisa menukarnya dengan dewa gunung. Setelah mengatakan itu lelaki tua itu menghilang di depannya. Dai Zuang naik gunung untuk mencobanya. Dia bertemu dengan 2 pria dengan rambut mencolok. Saat Dai Zuang mengintip, mereka muncul di hadapannya lalu mengubur Dai Zuang. Mereka bertanya untuk apa kau datang ke sini. Dai Zuang bilang biarkan aku keluar dulu. Kemudian mereka bertiga kembali ke permukaan. Dai Zuang membawakan bapau kepada mereka. Kedua pria itu langsung senang. Dai Zuang mengatakan harus mengambil harta untuk penukaran. Itu sebabnya Dai Zuang punya penggilingan padi. Istrinya bilang dia bodoh karena menggunakan bapau untuk batu. Kemudian istrinya khawatir perihal makanan.
Penggilingan tiba-tiba berputar otomatis. Dan di dalamnya keluar banyak beras. Sejak itu alat tersebut telah membantu keluarga mereka memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun tak lama kabar ini sampai ke telinga bajingan di kampung. Dia memerintahkan pelayannya mencuri penggilingan dan membawanya pulang. Tapi bajingan itu ingin mengambil penggilingan itu sendiri. Jadi dia naik perahu dan pergi dari desa. Dia melihat harta karun di depannya. Pada saat ini penggilingan mengeluarkan beras yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat senang, namun penggilingan itu tidak mau berhenti. Dalam sekejap beras memenuhi seluruh perahu. Kemudian bersama-sama mereka tenggelam ke dasar laut. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss